tantangannya apa saja dalam membentuk Kopdes Merah Putih? Jadi gini, kami mengidentifikasi ada 8 tantangan yang harus dijawab. Ini tantangan buat kita. Yang pertama adalah masih rendahnya partisipasi dan kesadaran kolektif masyarakat tentang apa itu koperasi. Karena sudah hampir 28 tahun koperasi dipinggirkan. Sehingga banyak orang, apa ini koperasi? Oke. Yang kedua adalah image koperasi yang masih kurang baik atau negatif karena kasus-kasus rentenir-rentenir berkedok koperasi. Betul. Sehingga merusak nama baik koperasi. Yang ketiga adalah koperasi masih dianggap jadul karena kemampuan mengadopsi teknologi, khususnya teknologi digital ini masih lambat. Nah, karena itu juga harus kita perbaiki dengan digitalisasi yang akan kita gerakkan di seluruh Kopdes Merah Putih ini. Nah, yang keempat, jadi yang penting adalah bahwa memang skala ekonomi setiap desa di Indonesia itu berbeda-beda. Setiap desa kan, setiap daerah kan punya kekhasan masing-masing. Jadi skala ekonominya beda. Kedua, sumber daya manusianya juga berbeda-beda di setiap desa. Ada yang punya banyak warga yang cerdas, cermat, inovatif, dan sebagainya, sehingga mendorong percepatan dan pembangunan Kopdes yang bisa lebih cepat dan lebih baik. Kelima. Yang keenam, ini ada kemungkinan elite capture. Artinya, koperasi-koperasi desa ini dikuasai oleh sekelompok elit tertentu. Karena itu tugas koperasi ini kan harus mendemokratisasikan ekonomi dalam wadah yang namanya koperasi. Keenam. Yang ketujuh, fraud. Kemungkinan fraud. Kemungkinan penyalahgunaan praktek-praktek berkoperasi yang bisa membawa koperasi ke arah kehancuran karena praktek-praktek oknum-oknum, saya nyebutnya oknum, di desa-desa. Yang ini harus kita mitigasi segera. Nah, yang terakhir, yang ke-8 adalah soal isu keberlanjutan dari koperasi. Karena program ini akan memberi manfaat manakala kita bisa mengeksekusi program ini dengan baik dalam jangka waktu yang cukup. Nanti kita terus melakukan monitoring, evaluasi, dan juga bagaimana potensi-potensi ekonomi desa itu digerakkan. Baik, ini jadi ada 8 tantangan. Dari ke-8 yang tadi Bapak sebutkan, saya mengamati bahwa banyaknya adalah takut agar koperasi ini tidak disalahgunakan oleh para oknum begitu ya, mau rentenir, mau yang lain begitu, hingga berujung pada fraud. Nah, ini siapa sih Pak nanti yang akan mengawasi uang masyarakat di Kopdes ini? Nah, makanya karena itu saya bilang sistemnya harus kuat. Maka ketika ditanyakan soal itu kepada saya bilang, karena itu 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama, regulasi tentang koperasi desa Merah Putih ini harus kuat. Nggak boleh ada multi interpretasi di bawah. Yang boleh, yang enggak. Harus jelas, tegas. Jadi regulasinya harus kuat. Jadi hanya dari Kepmen? Ya, artinya regulasi kita, Kementerian Koperasi dalam pengelolaan koperasinya harus kuat. Yang kedua, mitigasi resikonya harus cepat. Jadi ketika ada masalah, harus cepat diberesin. Yang ketiga, sistem dan digitalisasinya mampu mengintegrasikan Kopdes Merah Putih ini ke dalam sebuah jaringan koperasi nasional atau jaringan sistem koperasi nasional, sehingga bisa terintegrasi itu. Gitu. Karena kan selalu rumusnya adalah tidak semua desa menghasilkan semua. Betul. Sehingga yang menghasilkan telur gimana, yang menghasilkan sayur-sayuran, wortel gimana, yang menghasilkan beras seperti apa. Karena setiap desa berbeda-beda. Karakteristiknya. Ada yang desa nelayan 15% dari 75.000 sekian desa itu berbasis maritim, agromaritim, perikanan, dan juga rumput laut dan sebagainya. Jadi setiap desa itu perlu sentuhan-sentuhan khusus dalam mengelola semua potensi yang dimilikinya. Gitu. Nah, karena filosofinya begini, kita jangan berangkat dari apa yang kita nggak punya. Makanya saya sampaikan kepada para kepala desa atau bupati, kita berangkat dari yang kita punya. Kalau desanya desa penghasil padi atau beras, ya fokus di situ. Atau desa yang penghasil rumput laut, fokus di situ. Jadi kita berangkat dari yang kita punya. Fokus sehingga daerah bisa maju, desa bisa maju. Karena itu syarat untuk Indonesia untuk maju, begitu.
Tapi apakah sudah ada mekanisme agar masyarakat ini bisa mengadu begitu, mekanisme pengaduan? Ya, dengan sistem bisa. Bisa? Dengan sistem bisa. Juga ntar pelibatan masyarakat. Jadi masyarakat bisa mengadu manakala ada praktek-praktek yang kurang baik, tanda kutip, dilakukan oleh pengurus-pengurus koperasi. Oke, nah untuk pengurus sendiri? Dari pengurus mana? itu dipilih lewat mekanisme musyawarah desa khusus. Oke. Jadi betul koperasi desa ini idenya dari pemerintah, dari Pak Presiden, dari pemerintah. Ya. Tapi pada prakteknya partisipasi masyarakat dalam pengertian pembentukan Kopdes Merah Putih yang per tadi pagi itu sudah 79.742 Kopdes Merah Putih seluruh Indonesia itu berangkatnya dari bawah lewat suatu forum yang namanya musyawarah desa atau kelurahan khusus. Jadi berdasarkan musyawarah dan saya sudah pantau semua musdesus di desa-desa itu bisa sampai pesertanya bisa 200-300 orang pembentukan itu. Berarti tidak mesti kayak kepala desanya atau lurah? Enggak, dia nggak bisa main tunjuk, harus musyawarah desa. Oke. Berarti tidak ada intervensi pemerintah pusat dalam menentukan? Enggak, kita nggak menentukan. Yang penting kan pengurusnya, pengawasnya, karena kepala desanya pengawas, ketua pengawas. Pengurusnya adalah warga desa itu sendiri. Oke. Gitu. Tapi tentu saja kan gini, di koperasi ada pengawas, ada pengurus. Tapi ada yang namanya pengelola, atau bahasa kerennya manajemennya ya. Gitu, itu boleh, nanti kita lagi punya ide bagaimana yang leader. Jadi anak-anak mahasiswa sarjana-sarjana yang masih muda, baru lulus kampus, coba kamu jadi manajer Kopdes di mana gitu. Anak muda kreatif biasanya, seperti itu. Oke. Jadi melibatkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan. Gitu. Oke Pak. Nah, untuk ukuran keberhasilan dari Kopdes Merah Putih ini apa sih Pak? Apakah indikatornya profit atau partisipasi warga? Atau tadi kan Bapak bilang sebetulnya kan ini memang targetnya di Juni begitu ya. Bapak bilang sudah ada 790. Ini yang terbentuk secara legalitas. Jadi gini, Kopdes Merah Putih ini ada 3 fase. Fase pertama itu fase pembentukan. Fase pembentukan itu adalah artinya kelembagaan, legalitasnya. Saat ini sudah hampir 80.000 lah. Kita bisa katakan 80.000 Kopdeskel terbentuk. Kelembagaan, legalitasnya. Nah, fase kedua kita masuk yang namanya pembangunan dan pengoperasian Kopdeskel. Itu fase kedua. Artinya bangunan fisik, ada gudangnya, ada transportasi, logistiknya, ada gerai sembako dan sebagainya. Ada klinik desa, ada apotek desa dan sebagainya. Nah, baru kita masuk nanti fase ketiga. Fase ketiga itu apa? Monitoring, evaluasi, dan pengembangan bisnis. Ini baru fase 1, legalitas. Artinya secara legalitas sudah ada 80.000 setiap desa di Indonesia punya satu lembaga usaha ekonomi rakyat yang bernama Kopdes Merah Putih. Di setiap desa. Ini baru aktenya, ibaratnya akte. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Baik.